Ketidakbahagiaan itu karena penuh. Ketidakbahagiaan itu adalah karena tidak ada ruang lagi. Sehingga sedikit pun bahagiamu itu akan sulit masuk. Sejuta ingin kau bahagia. Tapi ruangmu tadi semua udah diisi dengan sesuatu yang melelahkan, penat, penderitaan, rasa miskin, rasa penderitaan, rasa hutang, rasa sakit, semua. Maka tidak ada kebahagiaan yang bisa masuk ke ruanganmu. Seperti hanya lemarimu yang sudah isi. Baju usangmu. Anggaplah baju usangmu hutangmu. Baju usangmu adalah masalah lalumu. Baju usangmu adalah ketakutanmu. Maka bagaimana mungkin ada baju baru yang masuk dalam lemari? Tadi semua. Kalau ruangannya sudah terisi semua. Demikian pula ilmu pengetahuan. Maka selalulah sahabat. Mari kita kosongkan. Kosongkan jiwa kita. Biar semesta akan mengisi adalah sesuatu yang dasar pada tubuh kita. Sesuatu yang berguna. Sesuatu yang memberikan energi. Karena alam ini adalah energi. Tapi kebanyakan pada saat kita isi dengan tadi hal-hal yang negatif, energi yang positif berubah menjadi kegelapan. Apa yang muncul? Ketakutan. Khawatir tidak punya uang. Khawatir tidak bisa hidup. Khawatir hilang pekerjaan. Khawatir usaha turun. Khawatir pekerjaan tidak sukses. Khawatir tidak bahagia. Bahkan takut hidup. Khawatir tidak punya rezeki. Tapi takut mati. Khawatir masuk neraka. Inilah mengajak perubahan nasib tadi semua. Dan dari apa yang sudah Allah intisari Al-Quran, ya, kita memahami tentang konsep ruang kosong, ya. Karena pada dasarnya bumi ini dulu adalah kosong, sahabat. Maka konsep ruang kosong adalah merupakan sebuah konsep bagaimana kita adalah merubah tadi, mengganti segala isi, ya, yang sesungguhnya barangkali isinya tubuh kita hari ini adalah kemarahan, barangkali isinya tubuh kita adalah kesedihan, barangkali isinya adalah perasaan kita adalah kepenatan. Maka mari kita rubah, sahabat, karena pada dasarnya alam ini semua, Abah sering sampaikan, terima kasih. Alam ini semua adalah merupakan manifestasi dari perwujudan Allah, kecerdasan, adalah perwujudan Tuhan tanpa batas, termasuk diri kita. Harusnya diri kita adalah perwujudan daripada manifestasi daripada kecerdasan semesta yang tanpa batas. Maka tubuh manusia adalah sebuah keajaiban. Para sufi selalu berkata, sahabat, bahwa makhluk yang paling ajaib adalah diciptakan Tuhan adalah manusia. Maka oleh karena itulah manusia yang mengerti adalah dirinya, maka dia akan bisa merubah segalanya. Mari kita sadari tentang keberadaan kita adalah isi daripada semesta yang ada ini tadi semua. Maka konsep ruang kosong, sahabat, maka menjadikan bagaimana kita adalah mengeluarkan tadi segala kesulitan yang ada, karena pada dasarnya adalah ibaratkan tubuh kita adalah rumah, ibaratkan tubuh kita adalah lemari yang sudah penuh dengan segala persoalan, maka tidak ada barang baru yang bisa kita masukkan. Maka kalau tubuh ini sudah penuh dengan kemarahan, kelelahan, kepenatan, rasa capek, dan lain sebagainya, maka hal-hal yang membahagiakan maka tidak akan masuk pada tubuh kita. Karena inilah ruang yang sesungguhnya udah jenuh daripada menyimpan segala sesuatu yang tidak perlu kita simpan. Menyimpan sesuatu yang akan berdampak buruk pada diri kita semua. Abah sudah mengerti konsep ini dan Abah sudah menerapkan konsep ini, dan insya Allah inilah konsep Tuhan yang sesungguhnya adalah bagaimana kembali kepada kosong, sahabat. Nah, secara ilmu pengetahuan, sahabat, dunia ini adalah materi. Materi adalah merupakan energi yang memadat. Maka di segala benda yang ada di dunia ini yang berwujud materi, apapun bentuknya, adalah energi. Bahkan di antara benda-benda tadi, yang ruang kosongnya juga adalah energi. Maka disitulah terkadang manusia
ada pada ruang dan waktu, tapi dia menderita, dia tidak bahagia. Dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Persoalannya kenapa? Karena tidak ada ruang kosong pada dirinya untuk memasukkan kebahagiaan pada tubuhnya. Tidak ada ruang kosong kepada bagian dari hatinya untuk menyimpan kebahagiaan, keindahan, kesuksesan yang seperti yang dia inginkan. Malah dia menyimpan waktu lama tadi semua, ya. Nah, inilah yang harus dipahami oleh kita semua adalah tentang bagaimana menggunakan, memanfaatkan adalah ruang kosong yang ada pada diri kita tadi semua. Segala materi yang ada di dunia ini adalah mengisi ruang kosong ini. Dan dia adalah merupakan perwujudan daripada energi. Maka kalau dia adalah perwujudan daripada energi, berarti bisa saja energi itu negatif. Maka sementara yang kalian inginkan adalah cahaya, energi yang positif. Kebahagiaan adalah cahaya. Tadi adalah lancar dalam segala urusan, sehat badan, kemudian hati bahagia, mulut selalu tersenyum, hati selalu berbunga, adalah merupakan energi yang positif. Tapi sayangnya manusia ingin merubahnya seperti kalian ingin memasukkan baju baru ke dalam lemari, tapi lemarinya penuh dengan benda-benda usang. Ya, lemarinya penuh dengan baju-baju yang tidak terpakai, baju-baju yang sudah disimpan lama tadi semua. Ya tentu barang baru adalah tidak bisa mengisi ruang itu, sahabat. Nah, inilah yang harus kita rubah konsep daripada bagaimana merubah nasib adalah dengan menyiapkan tempat supaya kosong. Maka kalau ingin ilmu, kosongkan. Maka marilah kita kosongkan, kita tidak tahu apa-apa, kita tidak bisa apa-apa, kita tidak punya apa-apa. Supaya ruangnya biarkan adalah kosong. Dan semesta akan mengisi segala ruang kosong tadi adalah dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang kita inginkan. Dari maksa kayak apapun kita ingin memasukkan benda-benda yang berharga, benda-benda baru yang bagus, tapi selama ruangnya penuh, apa yang bisa kita lakukan? Nah, sahabat, pahami tentang hukum alam, karena cahaya yang sudah berubah menjadi energi, energi yang sudah berubah menjadi materi, maka materi ini berwujudnya fisik. Maka akan berlaku hukum fisika pada kita. Dari hukum tarik-menarik, dari hukum sebab akibat, hukum tabur tuai, maka Abah perumpamakan, ini adalah gelas kosong. Ya, gelas kosong ini punya potensi, dia bisa diisi dengan apapun. Silakan mau diisi air kebahagiaanmu, silakan kau isi dengan air kemarahanmu, silakan kau isi dengan apapun yang kau ingin, barangkali dengan racun, dengan kopi, dengan susu, selama kosong. Selama kosong kita bisa mengisi. Nah, tinggal nanti bagaimana kita memahami. Kita adalah mengisi. Terima kasih kopinya, Mas. Tadi semua ini. Biar kita memahami bagaimana kita. Itulah cara merubah nasib sebetulnya. Nanti Abah akan kasih ayat-ayat. Ini bagian pertama, mungkin belum masuk kita kepada bagian ayat-ayat. Karena Abah ingin sahabat barangkali berbagi. Dari inilah berbagi. Tentang berbagi dari semua. Yang bicara juga adalah telah berusaha belajar mengosongkan diri. Karena tanpa kosong, maka gelas ini tidak bisa diisi. Nah, walaupun demikian sahabat, walaupun gelas ini adalah kosong, tapi dia terisi dengan udara. Jadi sebenarnya nanti kita akan paham, sebetulnya tidak ada ruang yang benar-benar kosong. Tapi kalau tidak isi, maka akan ada isi. Kalian sudah paham? Ya, bagi panjenengan orang-orang muslim, apa kata Nabi? Rumah yang kosong 3 hari, maka ada penghuninya adalah bangsa jin. Tadi, setiap yang kosong akan selalu ada penghuninya. Nah, yang dikhawatirkan penghuninya adalah yang membuat diri kalian tidak bahagia. Yang dikhawatirkan penghuninya yang membuat diri kalian gerah, yang membuat diri kalian jenuh, yang membuat diri kalian tidak bahagia. Nah, inilah. Maka di dalam konsep tasawuf sahabat ada taholli. Taholli mengosongkan. Dari kholwun mengosongkan. Seumpama adalah ini adalah air kopi ya, adalah ini dah
Manusia yang tidak bahagia seperti ini, sahabat. Dia ada dalam kegelapan, hatinya ada dalam kegelapan, tadi semua, ya. Maka bagaimana adalah takholi mengosongkan? Karena selama gelas ini penuh dengan kegelapan, ketidakbahagiaan, ketidakpastian, ketakutan, gelisah, tadi semua, hutang, tadi semua, penyakit. Inilah persoalan manusia. Dang ada mau kopi, Dang? Itulah persoalan manusia, ya. Nah, ini tidak akan bisa diisi. Maka sejuta kau ingin merubah dirimu dengan air yang baik, terima kasih, ya. Dengan air yang baik, maka bagaimana mungkin kebahagiaan akan masuk ke dalam ruang ini? Anggaplah gelas ini adalah dirimu tadi semua. Dan anggaplah yang ingin merubah nasib adalah dirimu. Perumpamaan adalah orang dengan segala ruang tubuhnya, ruang pikirnya, ruang rasanya sudah dikuasai dengan kegelapan seperti air kopi ini, maka tidak ada air yang bisa masuk, air bersih. Maka untuk memasukkan air bersih yang bening ke dalam air sini, tiada jalan lain adalah hukum fisika adalah, bahkan hukum Archimedes adalah, atau hukum berhubungan, hukum Kepler adalah kita harus memasukkan benda itu adalah bagaimana memindahkan ketidaksukaan, ketidakbahagiaan, ketidakpuasan, kebencian, buanglah. Maka tidak ada gunanya kita menyimpan dendam. Tidak ada gunanya kita menyimpan benci. Tidak ada gunanya kita menyimpan rasa marah. Karena yang rugi dari kita. Buanglah. Setelah itu, kau sekarang bisa mengisinya dengan air kebahagiaanmu. Air yang bening, tadi semua cara pandang yang bening, sehingga tembus pandang, sehingga engkau bisa merubah keadaanmu. Kebahagiaan sekarang sudah masuk pada dirimu. Tadi semua, rasa lelah sudah hilang. Baju kotor sudah keluar. Sekarang baju baru masuk ke dalam lemari. Tadi semua. Inilah tentang konsep adalah dan ini adalah alam ini, kata Abah juga adalah merupakan materi. Materi adalah energi yang memadat, ya. Ya, tergantung kita bagaimana mengisinya. Maka konsep ruang kosong yang harus kita rubah, kalau bahkan sampai kepada ilmu yang tertinggi, tasawuf menggunakan sama. Menggunakan mengosongkan ruang kosong. Maka selalulah meyakini dalam diri, aku tidak punya apa-apa, aku tidak bisa apa-apa, aku bukan siapa-siapa. Ya. Kalau selama di dalam ruangan tadi, ada bajuku, ada celanaku, ada apaku di dalamnya tadi. Inilah contoh adalah benda. Orang yang selalu mengatakan lemarinya penuh dengan baju-baju kotor, baju-baju usang yang sudah tidak berguna, yang tidak terpakai. Ini bajuku, ini adalah celanaku, celana panjangku, ini kenangan lamaku. Inilah. Maka kalian akan terjebak tadi semua dalam kesadaran rasa memiliki, tapi memiliki benda-benda usang, memiliki benda-benda yang tidak berguna, memiliki benda-benda yang tidak akan membawa kepada kebahagiaan karena energinya adalah negatif tadi semua, ya. Maka inilah sahabat, maka pada sore hari ini kita akan coba bicara tentang ruang kosong. Pada dasarnya hanya dengan kosonglah. Maka inilah dalam konsep tasawuf al-mutu qabla an tamutu, kosongkan, ya. Maka kita dibagi, ada jiwa, ada ruh, ada jasad. Nah inilah, jiwa inilah yang seperti ini. Jiwa selalu merasa terisi, ya. Maka kembalikan kepada kemurnian ruh tadi semua adalah kebeningan, kosong tadi semua, ya. Jadi seumpama jiwa dan ruh seperti ini, sahabat. Ruh adalah merupakan jiwa yang murni tadi semua. Sementara jiwa adalah ruh yang sudah ada kemelekatan tadi. Menyimpan ruang-ruang, benda-benda yang tidak kau sukai. Nah, maka inilah kenapa dalam konsep agama sebetulnya bahagia itu pada saat melepas. Kenapa sodakoh itu adalah dalam Al-Quran ciri orang takwa sodakoh. Ciri orang iman itu sodakoh. Kenapa ciri orang hijrah sodakoh. Ciri orang khusyuk sodakoh.
Ciri iman yang sempurna, sodakoh. Itulah pada saat kamu mengosongkan. Karena tanpa dikosongkan, tadi semua, katakanlah uang-uang kecil yang kau miliki yang selama ini uangku, gitu loh. Maka pada saat engkau keluarkan, maka sesungguhnya engkau telah menarik energi semesta, rezeki yang baru. Karena seberapa luas yang kau keluarkan, kalau ibaratkan ini adalah kau memiliki harta segini, uangku, rumahku, mobilku, tadi semua. Maka seberapa banyak kalau ibaratkan tadi ini, maaf ya, dalam ini. Inilah orang yang sudah penuh dengan, bahkan kalau kata Abah, orang yang bunuh diri itu adalah orang yang sudah tidak ada lagi ruang kepada dia. Tidak ada lagi ruang cahaya pada hatinya. Seperti ini, padat semua. Maka dia harus merilis, adalah melepaskan tadi semua. Supaya ada ruang kosong buat kamu, buat diisi dengan kebahagiaan. Diisi dengan udara. Diisi dengan air. Tadi semua. Maka itulah Abah suka mengumpamakan, kenapa segelas ini menjadi hitam? Sahabat, bayangkan, ruangan yang demikian sempit, pada saat hanya sesendok kopi, hitamlah dia. Coba kalau seandainya sesendok kopi kita tuangkan pada bak mandi. Sesendok kopi kita tuangkan pada danau, tidak ada arti apa-apa. Nah inilah nanti tentang bagaimana menyiapkan ruang kosong untuk kita adalah bisa merubah nasib kita dalam kehidupan. Ini sebuah pelajaran yang sesungguhnya sangat realistik ya. Semuanya Al-Quran. Realistik, nyata, bisa dibuktikan, bisa dirasakan. Itulah kenapa sekarang kita mengerti kenapa Allah dalam Al-Quran setiap sodakoh yang kau lakukan, seumpama sebiji dari semua bibit yang bercabang 7, setiap cabang berbuah 100. Kan begitu. Maka sesungguhnya pada saat kita merilis melepaskan tadi semua kesulitan orang tadi semua, atau melepaskan, mengosongkan sebagian yang kita miliki. Kalau dalam Al-Quran, alladzina yunfikuna, itu banyak banget. Mengeluarkan, berderma, bersodakoh, berbagi. Itu apa? Untuk menyiapkan ruang kosong, rizki yang lebih besar yang akan datang pada dirimu. Tadi semua, ya. Kita mulai dari konsepnya dulu. Biar kita memahami sahabat ada tahap demi tahap, biar betul-betul bisa dipraktekkan dan diterapkan dan bisa dibuktikan oleh diri kita sendiri. Abah sudah membuktikan ini, udah lama tadi semua, ya. Jadi pola dasar pada dasarnya pola dasar dari putaran pemberian memiliki konsep nyata berupa sifat alam bawah sadar, ya. Demikian juga psikologis manusia, ada alam bawah sadar. Nah inilah alam bawah sadar hari ini yang tidak bisa membuat kalian sadar adalah aku miskin. Nah itulah yang terbangun seolah ini. Kata si hitam kopi ini, aku miskin, aku lelah, aku punya hutang, aku adalah manusia bodoh, aku adalah orang gagal, aku adalah orang gak sukses. Inilah kesadaran, bawah kesadaran yang secara nggak sengaja ada impuls atau ada yang datang pada hati kita yang demikian. Itu bahaya luar biasa. Karena kita telah menutup ruang kebahagiaan kita dengan sesuatu yang tidak berguna. Maka izinkan Abah untuk menerangkan konsep dasar dan berbagi dan bersedekah. Kenapa kita harus berbagi? Walaupun sedekah tidak selalu uang, tenaga, senyum. Tadi semua, kata Abah. Kalau perlu tiap pagi itu senyum. Nggak apa-apa. Kenapa di barat sekarang sahabat ada konsep senyum. Senyum tadi semua. Karena bibir kita begini dan itu udah dampaknya luar biasa. Maka orang-orang yang selalu cemberut, yang tidak mau menebar senyum, sesungguhnya dia telah menarik energi tubuhnya hitam tadi semua. Tapi mata yang sejuk, yang penuh dengan cinta, juga akan bisa merubah nasib tadi semua. Mata yang sejuk bisa merubah daripada nasib kepada kita. Mata yang penuh dengan cinta, mata yang penuh dengan kasih sayang. Coba kamu bisa pandang. Memandang cucu kita, anak kita yang lagi lucu, itu penuh dengan cinta. Atau kalian yang sedang jatuh cinta. Memandang orang yang kalian cinta. Mana tadi?
selalu bahwa jatuh cinta, berjuta rasanya. Itulah karena penglihatan, dan itu berdampak luar biasa. Maka kenapa selalu dikatakan oleh Jalaluddin Rumi, the miracle of love, ada keajaiban cinta. Cinta bisa membuat orang penakut menjadi pemberani. Itu karena rasa cinta adalah seolah-olah adalah energi, power tadi semua, ya. Rasa cinta bisa membuat orang lemah menjadi kuat. Rasa cinta membuat orang yang jiwanya kasar menjadi lembut. Kalian menjadi puitis dengan pada saat kalian memiliki cinta. Nah, inilah yang harus dipahami. Maka konsep dasar adalah berbagi dan sedekah itu bagian daripada cinta. Menyayangi, tadi memaafkan. Jadi berbagi tidak selalu adalah uang. Adalah berbagi maaf, berbagi perhatian, senyum, memberikan apresiasi. Itu hal-hal sederhana. Tadi semua, maaf ya, bahkan bisa mengalahkan kalian mengaji Yasin 1000 kali. Tapi tetap cemberut. Inilah sahabat. Allah sudah memberikan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki kesulitan. Allah menghendaki kemudahan pada dirimu. Tadi semua. Tinggal bagaimana frekuensimu adalah kosongkan. Dari semua. Jadi sebelumnya mari kita bahas mengenai konsep ruang kosong. Pertanyaannya, adakah di dunia ini sebenarnya ruang kosong? Tidak ada. Orang membuat meja, pasti ada ruang kosong. Tidak ada, pastilah untuk menyimpan segala sesuatu. Setiap ada yang kosong, kalian membangun rumah, membuat ruang kosong, maka akan datang isi, kursi baru, tadi semua, kompor baru. Itulah hakikat ruang kosong. Maka selama hari ini kalau kalian, anggaplah kalian tidak bahagia itu jenuh, seperti ibaratkan adalah gelas kopi ini yang sudah hitam. Apa yang bisa dimasukkan air bahagia yang ada pada dirimu? Rezeki baru yang besar datang pada dirimu. Tadi semua. Inilah yang harus kita pahami tentang ruang kosong. Tadi semua. Maka kenapa orang tasawuf tahalli mengosongkan, tahali mengganti dengan air jernih, barulah dia tajali. Kebahagiaan Tuhan akan terjali pada dirimu. Inilah tentang ruang kosong. Dan ruang kosong, walaupun adalah sebenarnya tidak ada. Alhamdulillah. Ini gelas ini. Abah sudah kosongkan. Tidak ada ruang kosong. Ini sudah terisi dengan udara. Begitu air dilepaskan, maka dia tetap diisi dengan udara. Inilah, setiap kita mengosongkan akan ada isi baru. Inilah sahabat konsep sesungguhnya. Ketidakbahagiaan itu karena penuh. Ketidakbahagiaan itu adalah karena tidak ada ruang lagi. Sehingga sedikit pun bahagiamu itu akan sulit masuk. Sejuta ingin kau bahagia. Tapi ruangmu tadi semua udah diisi dengan sesuatu yang melelahkan, penat, penderitaan, rasa miskin, rasa penderitaan, rasa hutang, rasa sakit, semua. Maka tidak ada kebahagiaan yang bisa masuk ke ruanganmu. Seperti hanya lemarimu yang sudah isi. Baju usangmu. Anggaplah baju usangmu hutangmu. Baju usangmu adalah masalah lalumu. Baju usangmu adalah ketakutanmu. Maka bagaimana mungkin ada baju baru yang masuk dalam lemari? Tadi semua. Kalau ruangannya sudah terisi semua. Demikian pula ilmu pengetahuan. Maka selalulah sahabat. Mari kita kosongkan. Kosongkan jiwa kita. Biar semesta akan mengisi adalah sesuatu yang dasar pada tubuh kita. Sesuatu yang berguna, sesuatu yang memberikan energi. Karena alam ini adalah energi. Tapi kebanyakan pada saat kita isi dengan tadi hal-hal yang negatif, energi yang positif berubah menjadi kegelapan. Apa yang muncul? Ketakutan. Khawatir tidak punya uang. Khawatir tidak bisa hidup. Khawatir hilang pekerjaan. Khawatir usaha turun. Khawatir pekerjaan tidak sukses. Khawatir tidak bahagia. Bahkan takut hidup. Khawatir tidak punya rezeki, tapi takut mati. Khawatir masuk neraka. Inilah. Kalau seandainya tidak ada ruang kepada kita. Karena sesungguhnya tidak ada ruang kosong. Dan ruang kosong akan selalu diisi dengan hal-hal yang yang baik itu akan mengasuk.
tinggal kita masukkan cahaya ke dalamnya tadi. Jadi tidak ada sebenarnya ruang kosong, bahkan pada hakikatnya semua ruang dalam semesta ini selalu memiliki isi dan berisi. Tidak ada. Walaupun gelas ini kosong, berisi udara. Tadi. Semuanya. Segala apapun ruang ini tidak ada. Bahkan maaf kalau kalian paham, bangsa-bangsa jin kalau ibaratkan jarum dilemparkan, padatlah mereka itu semua. Diisi oleh mereka. Setiap ada ruang diisi oleh mereka. Nah inilah ruang kesadaran yang harus dibangun. Jangan diisi oleh keadaan mereka. Rasa takut, rasa tadi, rasa gagal. Keluarkan, buang dari semua. Ya, buat teman-teman yang sudah berzikir la ilaha illallah, rasa tadi, buang. Illallah, la ilaha illallah. Kosongkan tadi semua. Ya. Takhalli tadi semua. Takhalli tadi semua. Ya. Kemudian sebagai contoh pada setiap benda yang dibuat ruangannya adalah tempat yang dipersiapkan untuk diisi. Setiap meja yang dibuat untuk ditaruh benda di atasnya maupun benda di dalam lacinya, setiap berangkas yang ruangan apapun yang dibuat dipersiapkan untuk apa dimasukkan sesuatu ke dalamnya. Rumah yang dibangun pun diperuntukkan agar ada sesuatu yang mengisinya. Jadi intinya setiap dikosongkan pasti ada isinya. Tuh. Pikiran kita kosongkan dari merasa memiliki, merasa pintar, jadi rubahlah jadi pintar merasa. Maka ada ilmu baru. Ilmu baru kalau seandainya kita rilis tadi semua. Ya. Rizki baru kalau kita rilis sebagian dari rizki yang ada. Kosongkan ada isi baru. Kosongkan ada isi baru. Maka itulah Imam Ghazali pernah berkata, aku tidak takut dengan orang bodoh yang tahu dia itu tidak tahu. Ya, karena dia akan selalu mengosongkan dirinya. Perasaan tidak tahu itu akan dikosongkan. Maka aku tidak khawatir dengan dia, karena dia semesta akan selalu memberitahu kepada dia. Tapi aku khawatir orang-orang yang sudah merasa tahu, dan dia sebenarnya tidak tahu bahwa dia itu tidak tahu, tapi dia merasa tahu. Aku khawatir, kata Imam Ghazali, seumpama bulu angsa yang terbang, aku tidak bisa menolongnya. Nah, demikian pula sahabat dalam kehidupan. Ya, pas sering katakan di alam ini karena cahaya sudah berubah jadi energi, energi yang sudah berubah jadi materi, maka ada hukum fisik, ada hukum tarik menarik, ada hukum Newton, sahabat. Kau tarik negatif, maka yang ditarik adalah negatif. Tadi semua, ya. Tadi kalau kau tarik kebencian, berarti kau akan menarik kebencian. Kalau tarik dendam, akan kau tarik dendam. Kemarahan, yang kau tarik kemarahan. Karena segalanya adalah tentang ruang kosong. Kau masuk, sama saja. Kau masukin kopi, yang keluar kopi. Kau masukin teh, yang keluar teh. Kau masukin marah, yang keluar kemarahan. Kau masukin dendam, yang keluar dendam. Maka dikatakan oleh mereka, apa yang nasib yang buruk itu datang daripada perbuatan buruk. Perbuatan buruk itu datang dari ucapan yang buruk. Ucapan yang buruk itu datang dari pikiran yang buruk. Pikiran yang buruk itu datang daripada hati yang busuk. Inilah ruang yang sebetulnya bagaimana kita kosongkan tadi semua. Ya. Jadi rilis, latihnya bagaimana? Latihlah rumahmu, barangkali lemari yang sekarang sudah penuh, entah ada baju yang sudah berapa puluh tahun di situ, atau baju yang barangkali entah lebaran kapan, keluarkan, rilis, lepaskan, berbagi. Barangkali benda yang sudah tidak berharga yang kita miliki sebetulnya masih berharga buat orang lain. Barangkali adalah kendaraan, sepeda butut yang tidak berharga lagi untuk dirimu, rilis. Karena selama dia ada di alam bawah kesadaranmu, maka kalian tidak bisa mengosong, aku punya sepeda butut, aku punya mobil butut, aku punya meja butut, aku punya kamar butut, aku punya spray butut, tapi punya aku. Maka tidak ada yang baru yang akan datang menggantinya. Inilah hukum fisika, atau sebetulnya hukum sebab akibat tadi semua. Ya, sebab akan menarik akibat. Sebab baik akan menarik adalah akibat yang baik tadi semua. Hukum tabur tuai, tahalli, tajalli tadi semua. Ya. Jadi inilah bagaimana mengosongkan diri. Nah,
Cara melatihnya kan orang suka bertambah, gimana cara mengosongkan pikirannya? Nah, latih dengan apa yang fisik. Baju-bajumu yang sudah tidak dipakai lagi, yang sudah kamu juga yakin itu hanya sampah di rumah, rilis. Rilis. Lemarimu kosongkan. Karena tidak mungkin ada barang baru yang bisa masuk selama tadi. Itulah kenapa ulama sudah mengatakan taholi dulu. Karena kalau nggak dikosongkan, apa yang bisa kau isi? Selama gelasmu selama adalah jiwamu seumpama ini, pekat, pedat, energi negatif, hitam, tadi semua. Inilah yang Allah katakan, walladzina kafaru yukhrijuhum minan nur ila dhulumat. Yang kamu itu makhluk cahaya, sekarang kau bawa dirimu pada makhluk kegelapan. Rasa di sinilah yang dikatakan dalam aswadu qaswah. Kata Imam Ghazali, setiap dosa akan menjadi satu titik, lama-lama hitam. Seperti ini. Nah, bagaimana kau akan meraih bahagia dengan seperti ini? Sementara air bening tidak akan bisa masuk ke dalamnya. Istilah tasawuf ada taholi yang ini. Keluarkan. Keluarkan. Walaupun barangkali tidak sekaligus begitu. Ya namanya hidup latihan. Sedikit, masuk yang beningnya dikit. Terus begitu. Karena kalau selama ini orang ingin bahagia, ingin merubah nasib, ingin sehat tadi, ingin lepas dari masalah. Tapi dia selalu tidak mau mengosongkan dirinya. Bagaimana mungkin kebahagiaan ada ruang buat kamu masuk ke hatimu? Kalau hatimu penuh dengan kemarahan, hatimu penuh dengan dengki, hatimu penuh dengan dendam, dari kebencian, tadi semua. Inilah tugas kita. Kosongkan tadi semua, maka dia akan datang. Ya, ruangan itu tadi semua. Bagaimana tadi rumahmu? Apa yang sudah tidak berguna dari mulai dapur, rilis tadi semua. Barangkali panci yang sudah tidak udah bergantung lama. Apa sering katakan kan? Energi negatif itu dari benda-benda lama yang kalian tidak gunakan, tapi menjadi rumah bagi mereka. Tadi tidak ada tempat yang tidak penghuni. Sepatu butut yang ada di rumahmu itu di kolong-kolong atau barangkali di kolong tempat tidurmu tidak pernah dibersihkan. Karena lihat, kolong tempat tidur itu ruang. Maka pada saat ada ruang yang pengap, yang lembab, yang apa, siap-siap penghuninya adalah bukan bangsa kita. Dan mulailah energi negatifnya muncul. Muncullah pada hatimu rasa marah, gelisah, tidur susah. Ya. Maka mulai dari dapurmu dirilis, bersihkan. Karena setiap mengeluarkan yang lama akan masuk yang baru. Percaya sama Abah. Seumpama lemari tadi. Setiap kita mengeluarkan uang, percayalah akan ada uang rezeki baru. Itulah hukum alam. Tarik, menarik. Tapi dan Allah sudah membuat hukum, sahabat. Pada saat engkau melepaskan satu, ditariknya 700. Nah inilah tadi. Kalau kita orang sudah ngerti, maka dia akan selalu dia itu ingin membagi. Ternyata rasa bahagia itu pada saat aku bisa membahagiakan dia loh gitu. Ternyata rasa nikmat di hati itu pada saat aku memaafkan dia loh. Pada saat hati orang itu lapang, maka sebenarnya aku telah melapangkan hatiku. Ternyata rasa maaf yang nikmat itu pada saat aku memaafkan dia loh. Pada saat aku maafkan, lapanglah hatimu. Dari semua. Ya. Dari dapur sahabat. Buanglah. Barangkali katel, piring, teko yang sudah nggak digunakan. Karena benda-benda lama itu tidak akan ada benda baru sebelum. Itu sok coba buktiin lah sama Abah. Keluarin, nanti kalian akan mulai. Ada rezeki mengisi. Kompor jadi baru. Kompor jadi baru. Piring jadi baru. Teko baru. Nah inilah. Ini hukum alam yang sangat alami. Rilis benda lama, benda baru akan datang. Keluarkan bajumu yang usang-usang di lemarimu. Celana barangkali waktu zaman kamu nikah 20 tahun yang lalu. Berikan kepada orang. Rilis, itu udah jadi energi negatif di dalam ruang lemarimu itu. Atau bagi perempuan yang barangkali tas-tas yang sudah beli bertahun-tahun dan dia sendiri sudah mengatakan ini benda usangku. Benda usang itu dalam pikiran kita akan menarik kepada kesadaran kita. Alam bawah sadar kita akan menarik benda-benda usang di hatimu. Ya, lepaskan benda usang tadi. Itu cara melatihnya. Karena langsung melatih di sini sulit. Karena itu adalah alam ini alam fisik. Maka rilislah dengan apa yang di fisik tadi. Dari lemarimu bersihkan, kamarmu kata Abah juga bersihkan. Tadi semua.
Tidak ada lagi koper yang sudah mungkin. Abah pernah main ke sebuah rumah dan Abah lihat ada koper yang sudah bulukan. Tadi semua ada koper yang bulukan. Dia nggak sadar, dia menarik. Dan dia di hatinya ada alam bawah sadar, aku punya koper butut dalam hati. Maka kau yang akan tarik itu di hatimu. Sementara koper butut itu nggak berguna untukmu. Sementara dia ada di ruang hatimu. Rasa memilikinya. Lepas. Maka ada koper baru di situ. Atau barangkali diganti dalam bentuk yang lain pada hatimu. Ini sahabat ya Allah. Ini adalah aneh bin ajaib lah kalau Abah sih bilangnya. Ya. Sebetulnya nggak aneh bin ajaib kalau kalian ngerti hukum Newton. Hukum Newton, hukum Archimedes. Bejana berhubungan. Hukum Newton, tarik-menarik. Dari semua. Lumrah, sederhana, nggak usah pakai hukum Newton. Kamu begitu buka lemari penuh, numpuk baju, bagian celana numpuk benda-benda yang lama. Bagaimana ada baju baru akan masuk ke situ? Demikian pula sahabat, setiap yang ada di rumahmu itu ada di hatimu. Kau sudah rekam semuanya. Oh ini ada TV butut, ada meja butut, ada ini, ada ini. Ini di sini ada. Walaupun kamu sedang keluar rumah, kamu sudah kebayang semuanya ada di sini. Sementara ini ada ruang kebahagiaan. Harusnya kau isi barang baru. Yang up to date. Tadi semua. Karena tanpa ditakholi, dikeluarkan yang hitam ini. Maka akan sulit, akan diisi. Tidak ada ruang, space kebahagiaanmu. Kesehatanmu. Rizkimu yang baru. Rizkimu yang terbarukan. Rizkimu. Karena tidak ada ruang. Tadi semua. Inilah hukum fisik, kata Abah juga. Sesederhana itu. Karena memang kita di alam fisik. Tapi fisik ini adalah merupakan materi yang memadat. Tapi materi yang memadat ini adalah energi. Energi ini ada awalnya dari cahaya. Tapi sekarang di alam dunia sudah berbentuk materi. Tapi sekarang materinya adalah energi yang negatif. Tadi. Benda-benda kuno tadi. Hatimu mengatakan ini benda jelek. Udah lama, udah usang. Kesadaranmu akan menyimpan itu dalam memorimu. Tadi semua. Kesadaranmu. Tentang adanya benda itu. Maka menutuplah sebagian celah ruang. Untuk kamu menyimpan kebahagiaan. Atau menarik benda-benda baru. Yang up to date. Tadi semua. Yang indah. Tadi semua. Ya silakan kalian percaya atau tidak. Ya Abah hanya berbagi saja. Tadi semua. Ya. Ini adalah the miracle. Tadi semua sahabat. Di waktu yang terbaik. Saat ini. Tadi semua, ya. Inilah the miracle of human, manusia. Yang kata Abah tadi, hati yang busuk akan menjadi pikiran yang busuk menjadi ucapan yang busuk menjadi perbuatan yang busuk, akhirnya menjadi nasib yang buruk. Nah ini, ya, ini Abah baru bagian sedikit tentang konsepnya dulu, bagaimana prakteknya mengosongkan tadi adalah diawali adalah dengan rumahmu tadi semua. Rumahmu, dapurmu. Tidak ada lagi. Lepaskan rasa memiliki tadi kepada sepeda butut. Toh udah nggak digunakan anak kita, digunakan oleh kita. Ya ada di hatimu. Sehingga sepeda baru atau barangkali motor baru, barangkali mobil baru. Rilis. Lepaskan di hatimu. Lepaskan. Walaupun nggak, oh saya nggak merasa memiliki. Tapi ada. Dia ada. Walaupun nggak itu ya ada di hatimu. Kamu tuh bisa kebayang buat sahabat semua mungkin bayangkan rumahnya. Silakan keluar rumah. Kalian kebayang di kamarmu di sini naruh apa, di sini naruh apa, di sini TV, di sini apa, di dapur ada kompor ini, di sini ada gantungan panci, di sini ada ini, di bawah di kolong sini ada apa, ada tabung gas, di sini ada ini, tadi semua, ya. Semuanya adalah terbayang tadi semua. Dan itu mengisi ruang hatimu. Sementara yang kau inginkan adalah kebahagiaan yang ingin kau masukkan ke dalam. Ketenangan, kedamaian, keberkahan. Tadi. Itulah kenapa dalam konsep lebaran itu adalah lebar, labur, tadi lebur, akhirnya luber. Tadi semua. Ya. Laku kang papat. Ya. Yang harus dipahami. Tadi semua. Ini bagian pertama yang Abah ingin bahas, insyaallah. Abah setiap jam 4 akan khusus membahas tentang apa namanya
membangun kesadaran. Karena kesadaran itu adalah sangat penting pada kita. Apa yang bisa kita lakukan tanpa kesadaran? Kenapa kita bisa menyimpan benda-benda yang tidak berguna tadi? Dipakai enggak? Ruangan tempat tidurmu penuh dengan yang tidak berguna. Di atas lemarimu tempat jadi jin, koper-koper yang tidak berguna. Di kolong tempat tidur barangkali ada dus-dus yang tidak berguna. Inilah, coba, rubah, lepas tadi semua. Banyak orang yang masih butuh kepada benda-benda tadi yang menurut kita, ya. Walaupun sebenarnya dalam konsep agama yang terbaik, kalau lan tanalul birra hatta tunfiqu, yang terbaik yang kita lepas. Tapi minimal bagaimana melepas yang terbaik? Kalau seandainya melepas barang-barang usang yang sudah lama mengganggu tadi semua, barangkali mungkin kalian tidak paham. Biarinlah di situ, biarin dah. Sebenarnya dia ada di ruang hatimu. Sementara ruang hatimu itu semesta tadi semua untuk menyimpan kebahagiaan, untuk menyimpan rasa dengan Allah di sini. Ma fi qalbi ghairullah. Rilis tadi semua. Kalau lepas sepeda butut, datang sepeda baru. Kalau kata Quran, kalau rilis 1000, akan datang 700.000. Walaupun tidak langsung 700.000. Tapi sebenarnya secara hakikat ruang hatimu sudah diisi 700.000. Yang engkau akan dapatkan. Bagaimanapun bentuknya. Apakah berupa uang, ataukah berupa tadi keselamatan, kesehatan. Banyak hal yang bisa dirubah. Nah ini ya. Coba. Mulai dari situ sahabat. Ya. Karena Abah ada tamu ya. Mulai rilis, ini bagian pertama, insya Allah besok sore dan nanti malam insya Allah adalah kita akan bahas tentang, karena banyak yang bertanya tentang kehidupan mengulang, reinkarnasi, tadi semua, barangkali kalian pun sama. Setiap pemahaman itu jangan selalu, waduh tidak ada, nah inilah. Abah sudah menemukan lebih 200 ayat dalam Al-Quran. Tapi yang sing penting konsepnya harus ngerti. Konsep itulah, konsep Tuhan yang sebetulnya konsep bagaimana kita diadakan, ya, bagaimana sebelum kita tadi diantaranya adalah bagaimana kita mau kembali dengan bahagia, melepaskan katel butut yang sudah bolong masih menggantung saja di dapur udah bertahun-tahun pun udah susah. Bagaimana energi yang positif yang baru akan mengganti? Bagaimana rezeki yang seger, yang besar, yang kau inginkan akan mengisi ruang. Karena ruang itu silakan. Mau diisi dengan kotoran, diisi dengan emas, tetap ruangannya segitu. Sehingga seharusnya diisi dengan ruangan itu diisi dengan emas, kebahagiaan. Malah kau diisi dengan benda yang tidak berguna. Kan rugi ruangan itu. Ada energi. Ada gelombang. Sehingga kita bisa berkomunikasi walaupun panjenengan entah di mana. Ibu Nurdin barangkali ada di mana, ada di Batam, atau ibu-ibu teman-teman yang lain, Mas Bambang ada di Irian, atau sahabat yang lain ada di Malaysia. Tapi kita adalah tersambung. Kenapa? Ini kosong jangan dianggap kosong. Buktinya apa? Kita teman, saudara, satu napas. Karena yang kosong itu tidak kosong. Ini tadi semua. Nah berarti konsep ruang kosong pada diri itu betapa pentingnya. Bagaimana kau akan menarik barang baru kalau barang lama masih kau simpan? Bagaimana kau menghadapi lemari mau diganti dengan lemari baru? Coba paksain aja, bakar gitu kan tadi. Maka pasti kamu akan datang lemari baru tadi semua. Itulah kehidupan tadi semua. Terutama yang Abah sarankan adalah di ruang tidur kalian. Tadi semua, jangan sampai di kolong apa. Ini kan ruangan kosong, kolong itu. Bagi yang tempat tidurnya kolong ya, itu ruang kosong. Dan setiap ruang kosong yang lembab, yang ada debu, dialah penghuninya. Ya. Dan inilah yang membuat kalian panas, tidur, gelisah, tidak bahagia, mimpi buruk, mimpi dikejar-kejar hantu, mimpi celaka, mimpi. Itulah karena ruang kosong di bawah tempat tidurmu itu. Yang harusnya adalah selalu dibersihkan ya. Bahkan Nabi sahabat tempat tidur yang kau tinggalkan lebih dari 3 jam atau sehari-hari lah minimal maka dikepruk. Nah itulah maka disunahkan pakai sapu lidi semua. Karena tadi debu itu bukan hanya debu. Debu itu hanya alat adalah kendaraan bagi makhluk-makhluk yang
membuat energi kita tidak baik tadi semua. Karena tidak ada ruang kosong. Setiap yang kosong ada isinya. Kosong itu bukan kosong, tapi isi tadi semua. Ya. Nah inilah maka mulailah dari tempat tidur. Nah besok kita akan bahas lagi masuknya gimana prakteknya. Supaya nanti benar-benar ruangan di sini diisi dengan hanya kebahagiaan. Nah, tadi tidak ada lagi ketakutan. Lepaskan ketakutannya. Tadi isi ganti dengan kebahagiaan tadi semua. Dan jangan biarkan juga satu benda ada di hatimu terlalu lama. Kan tadi, kalau di ruanganmu itu ada meja dan dia terlalu lama, berarti tidak ada kesempatan meja baru masuk. Tadi semua. Ini harus dipahami ya. Kenapa kita harus sodako, harus zakat, harus ini. Jangan menyimpan terlalu lama. Biar berputar, gerak, aktif. Dari semua. Keluar, masuk, semua ya. Maka tempat-tempat yang sudah kalian bisa membuat siklus, lemarimu apa semua, barangkali TV-mu yang apa semua, yang sudah out of date tadi semua. Kalau punya rezeki, ganti. Kalau punya rezeki. Dan selalu yakin ada rezekinya kalau kalian selalu mengerti tentang konsepnya. Tadi semua. Karena benda-benda usang itu hanya akan menguasai ruang. Terima kasih sahabat. Mengisi ruang. Sehingga tidak ada lagi benda baru yang datang pada dirimu. Tadi semua ya. Barangkali itu saja karena Abah ada tamu ya semua yang ingin selalu menggunakan waktu yang bermanfaat, tidak bersifat mengajari, karena Abah juga mengosongkan, terus belajar mengosongkan. Demikian pula bukan hanya rumahmu yang harus kau kosongkan dengan tadi semua, dengan benda-benda usang, benda-benda kotor, tapi adalah juga pikiran kita kosongkan tadi semua ya. Aku tidak punya apa-apa, aku tidak tahu apa-apa, aku tidak bisa apa-apa. Maka insya Allah kau akan selalu diisi dengan barang baru. Setiap kosong ada isi, setiap kosong ada isi tadi semua ya. Dan ilmu dirilis kepada orang-orang yang membutuhkan. Lepaskan tadi semua ya. Terima kasih, sehat semua dimanapun panjenengan. Mohon maaf atas kurangan sekali lagi. Barangkali dan semoga buat sahabat-sahabat yang barangkali yang menggunakan kuotanya menjadikan amal ibadah yang soleh buat kalian semua. Buat teman-teman juga yang sudah memberikan hadiahnya, semoga juga menjadi amal ibadah yang baik buat kalian semua. Dan senantiasa adalah dilimpahi kebahagiaan. Setiap merilis ada kebahagiaan. Setiap merilis ada kebahagiaan. Itulah konsep alam tadi semua. Ada hukum tarik menarik tadi semua ya. Sehat semua, terima kasih, berkah semua. Mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwaffiq ila